Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pada bagian pertama dalam pengajaran saya tentang karya Roh Kudus, saya sudah sampaikan bahwa ada 4 kerinduan besar yang harus dimiliki oleh setiap umat Kristiani. Yang pertama ialah kerinduan untuk menerima atau didiami oleh Roh Kudus. Dan yang kedua ialah kerinduan untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan kerinduan yang ketiga ialah kerinduan untuk diurapi oleh Roh Kudus. Dan kerinduan yang keempat ialah kerinduan untuk menerima karunia-karunia dari Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, pada bagian kedua ini saya ingin sampaikan mengenai perihal menerima Roh Kudus atau didiami oleh Roh Kudus. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan ini. Yang pertama, perihal ajaran perjanjian lama tentang menerima Roh Kudus. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat, menelusuri dan meneliti perjanjian lama, maka di sana kita mendapat beberapa keterangan. Yang pertama, bahwa dalam perjanjian lama ternyata yang menerima Roh Kudus itu hanya orang-orang tertentu. Artinya tidak semua orang yang percaya kepada Tuhan menerima atau diberi atau didiami oleh Roh Kudus. Yang menerima Roh Kudus atau didiami Roh Kudus dalam perjanjian lama hanya orang-orang tertentu seperti nabi, seperti imam, seperti raja, para hakim, orang-orang yang ditugaskan dengan tugas khusus, misalnya orang-orang yang pernah ditugaskan membuat kemah suci, dan lain sebagainya. Intinya sekali lagi bahwa dalam perjanjian lama, tidak semua orang yang percaya kepada Tuhan menerima Roh Kudus, hanya orang-orang tertentu saja. Yang kedua, dalam perjanjian lama kita juga mendapatkan catatan bahwa Roh Kudus itu tidak tinggal menetap dalam kehidupan orang percaya tertentu yang diberi Roh Kudus atau yang menerima atau didiami oleh Roh Kudus. Ada saatnya Roh Kudus itu diambil atau meninggalkan kehidupan orang percaya tertentu yang sebelumnya diberikan atau didiami oleh Roh Kudus. Ada beberapa contoh di dalam Alkitab, misalnya kalau kita baca 1 Samuel pasal 16 ayat 13 sampai dengan 14, di sana dikatakan Roh Tuhan berkuasa atas Daud sejak saat itu dan seterusnya, tetapi Roh Tuhan telah undur dari Saul. Nah, saudara, Anda lihat di sini bahwa Saul pernah diberi Roh Kudus untuk tugas khusus sebagai raja pertama di Israel. Tetapi kemudian, karena ketidaktaatannya kepada Tuhan, Roh Kudus undur daripadanya atau meninggalkan dia. Itu salah satu contoh kasus di dalam Alkitab Perjanjian Lama sebagai bukti bahwa tidak selamanya Roh Kudus itu berdiam dalam kehidupan orang percaya tertentu yang diberi Roh Kudus atau didiami oleh Roh Kudus. Kemudian saudara-saudara, yang kedua ialah mari kita melihat dalam perjanjian baru bagaimana Roh Kudus itu diterima oleh setiap orang atau bagaimana Roh Kudus itu mendiami kehidupan setiap orang. Kita mulai dari murid-murid Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kalau kita melihat catatan perjanjian baru, ternyata murid-murid Yesus pada saat mereka mengikut Yesus, mereka belum diberi atau belum menerima atau belum didiami Roh Kudus. Ya, ada 12 murid Yesus termasuk Yudas Iskariot. Pada saat mereka mengikut Yesus, mereka belum diberi Roh Kudus atau mereka belum didiami oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus hanya menjanjikan kepada mereka bahwa mereka akan menerima Roh Kudus. Ini bisa kita baca misalnya dalam Injil Yohanes pasal 14 dan 16. Di sana dikatakan bahwa Yesus menjanjikan seorang penolong atau penghibur bagi murid-murid, artinya Roh Kudus yang akan
mereka terima nanti. Kemudian saudara-saudara, kita juga mendapatkan catatan dalam perjanjian baru bahwa Roh Kudus itu baru diterima oleh para murid, yaitu pada saat setelah Yesus dimuliakan. Yaitu pada saat setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Itulah saatnya murid-murid diberi Roh Kudus atau menerima Roh Kudus atau didiami oleh Roh Kudus. Dan ini kita bisa baca buktinya di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-22 yang mengatakan, sesudah berkata demikian, ia, Yesus, menghembus mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi jelas ya saudara, bahwa sebelum Yesus mati dan bangkit, murid-murid Yesus belum menerima Roh Kudus. Mereka baru menerima Roh Kudus setelah Yesus dimuliakan, sesuai dengan catatan Injil Yohanes 20 ayat 22 ini. Ya, bahwa ketika Yesus datang kepada mereka dan dia menghembus mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Itulah saat di mana murid-murid menerima Roh Kudus dan Yudas Iskariot sudah tidak ada lagi di tengah-tengah mereka. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus di luar murid-murid? Apakah mereka sudah menerima Roh Kudus atau didiami oleh Roh Kudus? Tentunya termasuk kita. Ya, apakah pada saat kita menjadi orang Kristen atau pada saat kita percaya Tuhan Yesus, kita sudah didiami atau sudah menerima Roh Kudus atau bagaimana? Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat catatan-catatan Alkitab Perjanjian Baru, maka di sana kita mendapatkan bahwa orang-orang yang percaya kepada Yesus atau semua orang yang percaya kepada Yesus, pada saat percaya kepada Yesus, maka pada saat itulah orang-orang percaya, termasuk saya dan saudara, menerima Roh Kudus. Didiami oleh Roh Kudus, yaitu pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu sangat jelas di dalam Alkitab. Jadi meskipun kita menjadi orang Kristen, meskipun kita menganut atau menjadi anggota salah satu gereja, tetapi kalau kita belum menerima Yesus Kristus, jelas kita belum menerima Roh Kudus. Tetapi saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, dan kita percaya kepadanya dengan iman, bahwa dialah Allah, dialah juru selamat, dia adalah penebus dosa-dosa kita, dan kita terima dia dalam hidup kita, kita percaya kepadanya, maka saat itulah Roh Kudus mendiami kita. Pada saat itulah Roh Kudus kita terima, yaitu saat kita menerima Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, dalam Alkitab ada beberapa ayat yang menjadi bukti tentang ini. Misalnya Roma 8 ayat 15b sampai 16 yang mengatakan demikian. Tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ya, tetapi kamu telah menerima Roh Kudus. Nah, mari kita lihat ayat-ayat berikutnya. Misalnya di Efesus pasal 1 ayat 13 sampai 14 dikatakan di sana, di dalam Dia, yaitu Yesus, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, yaitu dalam Yesus, kamu juga ketika kamu percaya, ya, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi saudara perhatikan ini, bahwa pada saat kamu percaya, kamu menerima Roh Kudus, kamu dimeteraikan oleh Roh Kudus. Karena itu saudara-saudara sekalian, semua umat Kristiani, ya sekali lagi semua umat Kristiani yang sudah menerima Yesus dalam hidupnya, yakinlah bahwa dalam hidupmu, dalam hatimu ada Roh Kudus, telah didiami oleh Roh Kudus, karena kamu telah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatmu. Kecuali engkau hanya nama sebagai umat Kristiani, tetapi sesungguhnya Yesus itu
belum kamu terima dalam hidupmu sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatmu. Karena itu, saudara-saudara, orang Kristen yang sungguh-sungguh sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya, tidak perlu lagi berdoa, Tuhan berikan kepada saya Roh Kudus. Saya mendengar banyak doa itu, bahkan ada hamba Tuhan yang berdoa seperti itu di gereja, Tuhan berikanlah kepada kami Roh Kudus. Apakah dia tidak yakin kalau dia sudah menerima Tuhan Yesus sesuai dengan ajaran Alkitab bahwa dia sudah menerima Roh Kudus? Ngapain lagi harus berdoa, berikan kami Roh Kudus? Seharusnya doanya tidak demikian. Tetapi yang perlu didoakan ialah, karena kita sudah menerima Roh Kudus, Tuhan penuhilah kami dengan Roh Kudus. Itu yang seharusnya menjadi pokok doa kita. Tuhan urapilah kami dengan Roh Kudus. Tuhan berikan kami karunia-karunia Roh Kudus. Jadi kita tidak perlu lagi berdoa untuk menerima Roh Kudus, karena kita sudah menerima Roh Kudus pada saat kita percaya Tuhan Yesus. Tetapi soal dipenuhi oleh Roh Kudus, diurapi oleh Roh Kudus, dan menerima karunia-karunia Roh Kudus, itu yang seharusnya kita doakan setiap saat kepada Tuhan, kalau memang kita juga belum menerima hal-hal yang seperti itu di dalam kehidupan kita. Saya juga mengecek banyak lagu-lagu di gereja kita, baik di lagu-lagu kidung jemaat maupun di lagu-lagu kontemporer. Ya, ada beberapa syair, ya, tidak semua, yang seolah-olah mengajak kita untuk menerima Roh Kudus, berdoa untuk menerima Roh Kudus. Padahal itu dinyanyikan oleh orang yang sudah menerima Roh Kudus karena sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi sekali lagi, saudara, kalau kita sudah percaya Yesus, yakin bahwa Anda itu sudah menerima Roh Kudus, hidupmu sudah didiami oleh Roh Kudus. Karena itu kamu atau Anda tidak perlu lagi berdoa untuk meminta kepada Tuhan supaya diberinya kepada kamu atau kepada kita Roh Kudus. Kalau di dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 13, Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk meminta untuk menerima Roh Kudus. Nah, ada di situ kita bisa baca di Injil Lukas pasal 11 ayat 13, Yesus mengajar murid-muridnya untuk meminta supaya Roh Kudus diberikan kepada mereka. Ini konteksnya kita harus pahami, ya. Ini konteksnya yang pertama, bahwa hal ini disampaikan oleh Tuhan Yesus sebelum ia menjanjikan kedatangan Roh Kudus. Yang kedua, konteksnya ialah bahwa hari itu, ya, disampaikan oleh Tuhan Yesus sebelum Yesus dimuliakan atau sebelum Yesus bangkit dari antara kematian. Dan yang ketiga, bahwa hal itu disampaikan oleh Yesus sebelum Yesus menghembus murid-muridnya dan mengatakan, terimalah Roh Kudus, dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat yang ke-22 tadi. Jadi jangan dicopot ayat itu menjadi pegangan kita, bahwa kita yang sudah percaya Tuhan Yesus, kita perlu lagi berdoa untuk menerima Roh Kudus. Ya, tidak boleh. Karena Injil Lukas pasal 11 ayat 13 itu konteksnya saya sudah jelaskan tadi, sebelum Yesus menjanjikan kedatangan Roh Kudus, bahkan sebelum Yesus dimuliakan atau sebelum Yesus bangkit dari kematian, dan sebelum murid-murid diberi Roh Kudus, menerima Roh Kudus sesuai dengan Yohanes pasal 20 ayat 22. Jadi sekali lagi, kita sekarang, kita yakini bahwa kita sudah percaya Tuhan Yesus dan kita sudah didiami oleh Roh Kudus, maka kita tidak perlu lagi berdoa untuk menerima Roh Kudus. Tapi yang perlu kita doakan ialah bagaimana hidup kita yang sudah menerima Roh Kudus menjadi hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus, diurapi oleh Roh Kudus, dan diberi karunia-karunia Roh Kudus, agar hidup kita semakin menikmati bagaimana karya Roh Kudus itu bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, dan agar hidup kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam iman dan pengenalan kita akan Yesus, dan semakin hari kita akhirnya menuju kesempurnaan sama seperti Yesus Kristus yang sempurna. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.